Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini aku mau menjelaskan tentang pentingnya penggunaan sunscreen setiap hari. Let's go. Menurut kalian, penggunaan sunscreen setiap hari itu penting gak sih? Jawabannya penting ya, karena penggunaan sunscreen setiap hari dapat menjaga kulit kita dari sinar UVA maupun UVB. Lalu, sunscreen itu apa sih? Sunscreen merupakan salah satu produk perawatan kulit untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB. Sunscreen biasanya berbentuk gel, lotion, spray, foam, atau stick. Perlindungan yang diberikan sunscreen tergantung dengan SPF yang kita gunakan. Apa sih itu SPF? SPF adalah Sun Protection Factor, yaitu perlindungan kulit dari sinar UVB. Sunscreen biasanya diikuti dengan angka yang menentukan kode seberapa besar perlindungan yang diberikan kepada kulit kita. Yang pertama SPF 15. SPF 15 ini menjaga 93% kulit kita dari paparan sinar UVB. Yang kedua SPF 30. SPF 30 menjaga 97% kulit kita dari paparan sinar UVB. Yang ketiga SPF 50. SPF 50 menjaga 98% kulit kita dari paparan sinar UVB. Sinar UVA dan UVB sama-sama membuat kerusakan pada kulit kita. Sinar UVA adalah sinar ultraviolet yang memiliki pita gelombang sebesar 280-325 nanometer. Sinar UVA dapat membuat kerusakan parah pada bagian terdalam kulit kita. Radiasi sinar UVA dapat menembus awan dan kaca pada siang hari, malam hari, bahkan pada saat cuaca mendung. Sinar UVB adalah sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang lebih kecil dari sinar UVA. Sinar UVB tidak menembus jendela dan disaring oleh awan. Jika kulit kita sering terkena sinar UVA maupun UVB, maka resiko terkena kanker kulit kian besar. Jenis-jenis sunscreen. Jenis sunscreen dibagi menjadi dua, yaitu sunscreen physical dan sunscreen chemical. Sunscreen physical adalah sunscreen untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV dengan cara memantulkan kembali sinar UV yang terkena kulit kita. Bekerja dengan cara membuat lapisan kulit sehingga menghalangi sinar UV masuk ke dalam bagian terdalam kulit kita. Sunscreen ini mengandung bahan aktif seperti zinc oxide dan titanium dioxide. Kemudian sunscreen chemical. Sunscreen chemical bekerja dengan cara menyerap sinar UV ke dalam kulit dengan reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut mengubah sinar UV menjadi panas, kemudian melepaskan panas itu dari kulit. Sunscreen ini mengandung bahan aktif seperti cianamates, octisalt, dioksibenzon, dan oxybenzone. Sunscreen ini biasanya disebut dengan sunblock. Kandungan sunscreen apa aja sih yang cocok untuk kulit kita? Sebelum kita menggunakan sunscreen, kita harus perlu tahu dulu kandungan apa aja sih yang cocok untuk kulit kita. Yang pertama, untuk jenis kulit berminyak dan berjerawat. Pemilik jenis kulit berminyak dan berjerawat ini disarankan menggunakan sunscreen berbasis air. Kenapa? Karena sunscreen yang berbasis air lebih mudah menyerap ke dalam kulit dan tidak menyumbat pori-pori. Biasanya sunscreen ini berbentuk gel bening. Sunscreen untuk kulit berminyak dan berjerawat idealnya bersifat non-komedogenik, artinya sunscreen ini dirancang agar tidak menyumbat pori-pori dan menimbulkan jerawat. Sunscreen dengan SPF 15 sudah dapat melindungi kulit berminyak dari sinar matahari, tetapi idealnya sunscreen dengan SPF 30 ke atas lebih menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari secara optimal. Selanjutnya, sunscreen untuk jenis kulit kering dan sensitif. Pemilih kulit kering dan sensitif harus waspada terhadap cuaca terik atau dingin. Sunscreen yang cocok untuk kulit kering dan sensitif adalah sunscreen yang mengandung mineral. Titanium oksida adalah mineral alami yang mampu memantulkan sinar UV dan tidak dapat terurai di bawah sinar matahari. Kamu dapat memilih sunscreen mineral dengan bahan aktif seperti hyaluronic acid. Kamu juga dapat memilih sunscreen berbentuk krim atau lotion karena kekentalannya dapat melindungi dan melembabkan kulit secara bersamaan. Tetapi kamu juga perlu menghindari sunscreen dengan bahan paraminobenzoik, dioksibenzon, oxybenzone, dan sulisobenzone. Hindari juga sunscreen yang mengandung alkohol, pewangi, dan pengawet secara berlebihan.
Kemudian sunscreen untuk jenis kulit normal. Pemilik jenis kulit normal dapat memilih sunscreen mineral atau kimiawi yang berbentuk gel, lotion, atau krim. Kamu juga dapat memilih sunscreen dengan bahan aktif seperti hyaluronic acid untuk menambah kelembapan yang maksimal. Yang terakhir, sunscreen untuk jenis kulit kombinasi. Untuk kamu pemilik kulit kombinasi, gunakan sunscreen mineral pada bagian kulit yang kering, berminyak, atau pada permasalahan yang ada pada kulit kamu. Area berminyak biasanya terdapat pada dahi, hidung, dan dagu. Kemudian daerah kering biasanya terdapat pada daerah pipi atau daerah sekitar mata. Kamu juga penting untuk memilih sunscreen dan komedogeni karena pemilik kulit kombinasi biasanya bermasalah pada komedo, terutama pada bagian kulit yang berminyak. Mencoba beberapa jenis sunscreen sebelum mendapatkan yang terbaik. Bagaimanapun juga, jenis kulit kombinasi adalah perpaduan dari berbagai permasalahan kulit yang membutuhkan perhatian lebih. Paparan sinar UV memiliki dampak yang buruk bagi kulit kita dan dapat dirasakan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dampak jangka pendek meliputi terbakar matahari, kulit gelap, dan kulit kusam. Dampak jangka panjang meliputi penuaan kulit, kulit keriput, kulit tidak kencang, muncul bercak-bercak kecoklatan atau flek hitam, dan resiko kulit kanker. Jika kamu tidak mau dampak tersebut terjadi pada kulit kamu, jangan lupa pakai sunscreen setiap hari, terutama saat kamu sedang beraktivitas di luar ruangan. Jika kamu ingin mendapat hasil yang maksimal dari penggunaan sunscreen, kamu dapat memakai sunscreen 2 jam sekali, karena perlindungan dari sunscreen akan semakin berkurang dari waktu ke waktu sejak awal digunakan. Entah karena keringat, gesekan dengan kulit, ekspresi wajah, atau hal lain yang menyebabkan berkurangnya kinerja sunscreen. Penggunaan sunscreen juga harus diikuti dengan teknik yang tepat. Salah satunya adalah teori 2 ruas jari yang sering dilewatkan oleh kebanyakan orang. Teori 2 ruas jari ini memberikan hasil yang maksimal dibandingkan menggunakan sedikit demi sedikit. Hal ini juga diungkapkan oleh dokter kecantikan asal Rumah Sakit Umum di Newcastle, Inggris, Dr. Steve Tyler. Dia menyebutkan penggunaan sunscreen dengan 2 ruas jari merupakan pemakaian dengan dosis yang sesuai untuk menghadapi sinar UV. American Academy of Dermatology juga menyebutkan penggunaan sunscreen dengan 2 ruas jari sangat dianjurkan untuk setiap orangnya karena mampu melawan sinar UV secara sempurna. Jika kamu masih menggunakan sunscreen dengan mengoleskannya secara sedikit demi sedikit, hal tersebut tidak akan memiliki pengaruh apapun untuk menjaga kulitmu dari sinar UV. Oleh karena itu, teori 2 ruas jari ini sangat perlu diterapkan oleh semua orang akan terhindar dari bahayanya sinar UV. Selalu gunakan sunscreen walau kulit sudah terlanjur rusak. Jika kamu sudah merasakan efek buruk dari paparan sinar UV, tetap gunakan sunscreen untuk mencegah kerusakan semakin banyak atau meluas. Untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ada, maka perlu penanganan khusus sesuai dengan kondisi kerusakan kulit kamu. Dan kamu bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter spesialis kulit penanganan terbaik apa untuk kerusakan kulit yang kamu alami. Sinar UV mengikutimu setiap hari bahkan saat cuaca mendung. Jadi jangan malas untuk pakai sunscreen ya. Semoga penjelasan tentang penggunaan sunscreen setiap hari bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thanks for watching. Assalamualaikum.